Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melania Nur Asrifah, NIM 101 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjabarkan hasil mini riset saya terkait studi kelayakan bisnis. Di sini saya meneliti suatu usaha budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele ini ada di Kota Bangkalan. Pemiliknya bernama Ibu Aan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa aspek mengenai usaha budidaya lele yang saya teliti. Yang pertama ada aspek AMDAL. Dalam aspek ini berkaitan dengan dampak usahanya terhadap lingkungan. Dalam usaha ini dampaknya yang terjadi hanya pencemaran air. Air kolam yang sudah kotor itu langsung dibuang ke sungai. Air kolam yang kotor itu mengandung sisa pakan lele, lumut, serta sisa obat atau vitamin dari lele tersebut. Tidak ada bahan kimia lainnya, jadi tidak terlalu mencemari sungai atau air. Yang kedua ada aspek teknis. Aspek teknis dalam usaha ini itu mencakup kegiatan sarana dan prasarana, pengolahan serta perawatan dan pemasaran. Sarana yang digunakan itu seperti kolam, tempat pakan, ember, serok ikan, dan tong plastik. Pembuatan kolam itu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas baik, sehingga umur ekonomis kolam itu lebih lama. Selanjutnya itu ada pembenihan. Pembenihan itu dilakukan sendiri, jadi pemilik usaha ini tidak membeli bibit dari orang lain, tetapi dia membuatnya sendiri. Beliau itu mempunyai indukan lele yang dibeli di luar kota seharga sekitar 1.500.000 sampai 2 juta, tergantung besarnya lele dan umur lele. Lalu ada pemberian pakan. Pemberian pakan itu dilakukan sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Harga pakan itu lumayan mahal, jadi pemilik usaha ini itu memberi pakan itu diselingi dengan pakan-pakan alami seperti daun pepaya dan mengkudu. Selain itu, usaha ini dijalankan oleh sebuah keluarga dan memiliki tenaga kerja sebanyak 1 orang saja. Lalu aspek resiko. Resiko yang sering dihadapi adalah masalah curah hujan dan masalah penyakit. Untuk masalah curah hujan atau cuaca itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan usaha, karena jika hujan maka air itu akan cepat kotor. Jadi untuk mengganti airnya itu jangka waktunya lebih pendek. Lalu untuk masalah penyakit itu sudah diminimalisir dari pemberian pakan alami, yaitu dari daun pepaya dan mengkudu, karena daun pepaya dan mengkudu itu merupakan salah satu jamu untuk ikan lele biar gak gampang terkena penyakit. Lalu ada analisis pasar dan pemasaran. Berdasarkan hasil wawancara saya, pemasaran ikan lele ini tidak begitu sulit. Peternak memasarkan produknya atau ikannya ke pasar, warung sayur, serta warung makan atau warung penyetan. Permintaan lele setiap bulannya itu mengalami peningkatan, sehingga peternak itu terkadang kewalahan dalam memenuhi permintaan pasar. Manajemen dan organisasi. Usaha budidaya lele ini dikelola oleh sebuah keluarga. Semua kegiatan mulai dari pengadaan sarana dan prasarana sampai kegiatan pemasaran itu dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri. Tetapi mereka mempunyai 1 tenaga kerja, yaitu untuk menjaga tempat usaha dan melayani jika ada pembeli yang membeli langsung ke tempat usaha. Selanjutnya ialah analisis finansial. Dalam analisis finansial ini terdapat biaya investasi. Yang termasuk di investasi itu ada kolam, ember, pisau, serok, terpal, baskom, dan kulkas. Jumlah keseluruhannya itu ada 68
Rp4.530.000. Di sini sangat mahal karena beliau mempunyai 30 kolam. Satu kolamnya itu senilai 2 juta. Jadi totalnya ada 60, totalnya itu 60 juta. Untuk umur ekonomisnya, kolam dan kulkas itu memiliki umur ekonomis 5 tahun, sedangkan yang lainnya itu 2 tahun. Penyusutan untuk kolam itu 1.200.000 per tahun, untuk ember 37.500 per tahun, untuk pisau 15.000 per tahun, serok 62.500 per tahun, terpal 3 juta per tahun, baskom 50.000 per tahun, kulkas 300.000 per tahun. Lalu ada biaya variabel. Biaya yang termasuk biaya variabel itu adalah pakan, air, plastik, dan tenaga kerja. Untuk pakannya itu per bulannya membutuhkan sekitar 25 kg dengan harga pakan 350.000 per 25 kg atau 1 sak. Untuk air dalam 1 bulannya itu senilai 175.000 sampai 400.000. Untuk plastik itu total per bulannya beliau mengeluarkan uang sebanyak Rp200.000. Dan untuk tenaga kerja jumlahnya 1 orang itu beliau mengeluarkan sekitar Rp750.000. Jadi untuk pendapatan, beliau memiliki pendapatan sekitar 5 sampai 10 juta per bulannya. Kalau lagi rame atau lagi bulan puasa itu bisa lebih dari 10 juta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa?